Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Zahra Nur Azizah dari Merauke. Masya Allah. Ya, jauh lagi Ustaz ya. Ya. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan orang yang wajib fidyah sementara dia tidak mampu dalam sisi harta karena miskin dan juga tidak bisa karena sakit? Bagaimana seperti ini Ustaz? Dia wajib fidyah, tapi katanya setelah keluar dari kondisinya ternyata tiba-tiba misalnya dia tidak punya harta lagi, kemudian dia sakit. Ya. Maka kalau dia sudah wajib untuk fidyah dengan salah satu alasan yang dibenarkan, baik karena lanjut usia atau dengan sebab yang lain dia lanjut usia atau karena sakit yang sifatnya menahun sehingga dia tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Nah, ketika dia tidak mendapatkan kemampuan untuk membayar fidyah itu, kemudian setelah itu dia mendapatkan uzur lagi sehingga dia tidak bisa mencari sesuatu yang dengannya dia bisa membayar fidyah, dan dia tidak mempunyai harta yang bisa dijadikan sebagai pembayar fidyah itu, maka berlakulah kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban untuk membayar fidyah itu menjadi gugur baginya dengan alasan tersebut. Dengan alasan tersebut, kecuali ketika dia setelah itu mendapatkan harta, maka dia wajib untuk membayarkan segera membayarkan fidyahnya. Wallahu a'lam. Masih lanjutan pertanyaan dari beliau Ustaz. Apakah anak bisa menggantikan puasa orang tuanya? Mengganti puasa itu dibolehkan ketika seseorang itu, orang yang mempunyai utang puasa itu telah meninggal dunia. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa. Utang puasa ini adalah utang kita kepada Allah yang wajib segera untuk ditunaikan. Maka kewajibannya adalah walinya, kerabatnya, anaknya, ahli warisnya diperintahkan untuk berpuasa sebagai pengganti apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, orang yang meninggal dunia itu. Tetapi penjelasan para ulama berkaitan dengan ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki utang puasa, karena satu sebab, dan setelah itu ada kesempatan baginya untuk berpuasa tetapi dia tidak berpuasa. Tentunya ini masalah mengatakan cukup dibayarkan fidyah. Bagian mengatakan adalah walinya, kalau dia memiliki kesempatan untuk berpuasa dan dia tidak berpuasa, kemudian setelah itu meninggal dunia. Adapun kalau dia tidak memiliki kesempatan, jadi selama hayatnya dia sakit yang diharapkan kesembuhannya, ternyata setelah itu meninggal dalam proses atau dalam masa sakit itu dia meninggal dunia, maka untuk ini tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa karena orang itu meninggal dunia dalam keadaan dia uzur. Baik, syukur Ustaz ya atas jawabannya dari pertanyaan saudari Zahra Nur Azizah yang ada di Merauke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Ummu, atau yang laki-laki dulu Ustaz ya, karena tadi semuanya perempuan ya. Masya Allah. Baik, sekarang Humaid Syafar ya, yang ada di Kolaka Utara. Masya Allah. Bagaimana hukum membayar puasa yang sudah ditinggalkan ketika masih jahiliyah Ustaz? Yang kadang waktu itu kita tidak puasa sampai 1 bulan. Tapi setelah terjadi bertahun-tahun seperti ini, hidayah bersambut. Bagaimana ini Ustaz? Ini persoalan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, orang yang meninggalkan puasa itu ada beberapa bagian atau beberapa kategori. Yang pertama, orang meninggalkan puasa karena mengingkari hukum puasa itu sendiri. Maka ini para ulama kita menghukumi orang seperti ini masuk dalam kategori kekufuran, karena dia mengingkari salah satu syariat Islam yang sangat jelas dalam syariat agama kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa ini karena malas. Dia sudah tahu wajib, tapi dengan alasan malas dan seterusnya. Maka kata para ulama, orang yang seperti ini, pertama dia harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib hukumnya. Karena ini adalah pelanggaran, ini adalah maksiat, dosa yang sangat besar, meninggalkan salah satu kewajiban,
dia diperintahkan untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan baginya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal saleh, ya, yang mudah-mudahan dengan kebaikan itu menghapuskan dosa-dosanya. Iya. Adapun persoalan apakah dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan atau tidak, ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia wajib untuk mengqadha puasanya, ya, untuk mengganti puasanya, karena pada hakikatnya dia mengetahui kewajiban puasa itu dan dia tinggalkan dalam keadaan dia tahu dan sadar, maka wajib baginya dan tidak ada uzur yang lain, maka wajib baginya untuk mengqadha. Sebagian berpendapat bahwa tidak wajib mengqadha, dia perlu untuk banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibolehkan untuk mengqadha itu adalah orang yang punya uzur. Sementara dia tidak punya uzur, tidak sakit, tidak musafir dan seterusnya, sehingga baginya dia tidak ada qadha. Ya, tidak ada qadha, hanya bertobat, ya, beristighfar, memperbanyak tobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas pelanggaran tersebut, ya. Mudah-mudahan, dan setelah itu memperbanyak amal saleh, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga kalau sholat, Ustaz, ya. Ya, sama dengan sebagian para ulama menjelaskan masalah itu juga ketika berkaitan dengan ibadah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, masih dari ikhwan atau laki-laki, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan mau tanya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ada yang seperti itu, Ustaz, ya? Bagaimana? Seperti di muqaddimah, ya, ceramah kita tadi, ibadah sholat itu tidak mengenal kondisi. Adapun ibadah-ibadah yang lain sifatnya kondisional. Ya. Jadi seseorang yang berpuasa tetapi tidak sholat, ya ini terancam. Ya. Kalau puasa itu memiliki kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu boleh meninggalkan ibadah puasa, ada keringanan. Tapi kalau dalam sholat itu tidak ada. Yang diringankan itu tata cara pelaksanaannya, jumlah rakaatnya kalau dalam keadaan tertentu. Adapun asal kewajiban sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya tidak berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maka ini adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Seseorang itu meninggalkan sholat, melaksanakan puasa tapi sholat. Dan sungguh heran, ya, orang yang bisa berpuasa, yang kalau dari sisi ini mohon maaf, dari sisi beratnya beban, tentunya beban puasa itu lebih berat. Sholat ini, ya, meskipun 5 kali tetapi bebannya tidak seberat ibadah puasa. Nah, sangat aneh ketika ada orang yang mampu berpuasa tapi tidak mampu bermujahadah, mengorbankan dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Wallahul musta'an. Tetapi kalau ada yang seperti ini, Ustaz, lebih bertanya lanjut, apakah puasanya tetap sah? Hukumnya adalah bahwa apakah sholat itu meninggalkan sholat itu membatalkan keislamannya. Membatalkan keislamannya. Ini salah satu syiar agama Islam yang sangat penting. Kalau dikatakan membatalkan keislamannya, maka dia perlu bertobat, memperbaharui keislamannya, dan tentunya ibadah puasanya itu karena asalnya sendiri sudah, jadi ibaratnya pohon, akarnya sendiri sudah tidak kuat, bagaimana pohon itu mau tumbuh, sehingga akar asalnya itu sudah terputus. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Syukur, Ustaz, ya, atas jawabannya. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari Hanifah di Mekah. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang sampai di Arab Saudi ini menonton, ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki untuk mengunjungi kota suci ini lagi. Apakah ada keringanan puasa bagi orang yang baru masuk Islam karena tidak kuat dengan haus dan lapar, Ustaz? Mu'allaf yang baru saja masuk. Dan juga alasan yang kedua karena imannya masih lemah. Yang pertama, ketika orang itu mu'allaf, baru masuk Islam, maka diwajibkan baginya untuk mempelajari hal-hal yang penting
Iya. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang mendasar yang penting untuk dia ketahui. Termasuk diantaranya adalah kewajiban ibadah puasa. Maka diperintahkan baginya untuk berpuasa sebagaimana ibadah yang lainnya. Nah, kalau ternyata setelah dia melaksanakan ibadah puasa dia tidak tahan, ya, seperti dalam penjelasan kita, dia tidak tahan, dia khawatirkan dia terjatuh kepada kebinasaan, dia sakit ataupun yang lainnya menyebabkan hal yang fatal, ya, dalam kondisinya seperti itu, maka dibolehkan dia membatalkan puasanya. Dan ini berlaku secara umum, bukan hanya kepada mu'allaf, siapapun yang berada dalam kondisi yang sulit, ya, kalau dia melanjutkan ibadah puasa, tetapi dengan syarat dia sudah berpuasa dari awal, dia berusaha, tidak seperti sebagian orang. Ini mohon maaf, banyak orang yang dengan alasan pekerjaannya berat, jadi memang sudah berniat untuk tidak puasa. Ini salah. Yang dimaksudkan oleh para ulama itu adalah dia berpuasa sejak awal, sejak pagi dia berniat, sejak malam dia berniat, sahur dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk puasa. Setelah itu dia bekerja. Nah, sementara bekerja dia mendapatkan kondisi yang sulit. Kalau dia, ya ini mohon maaf, pekerja-pekerja yang pekerja-pekerja kasar dan seterusnya, dan mohon maaf, ya, harusnya dia tetap berusaha berpuasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pahala yang berlipat ganda. Dia tetap berpuasa menjalankan apa yang diperintahkan bagi dalam kondisi yang sulit. Dan ada kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang dia dapatkan itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dia hadapi. Nah, maka kalau dia sudah berhadapan dengan kondisi yang seperti itu, kalau dia menyambung puasanya bisa menyebabkan kondisinya fatal, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hanif, ya, asal daerah Luwu. Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau kita puasa di bulan Ramadan tetapi kita lupa berniat bahkan dari awal sampai malam harinya dan esok paginya juga, Ustaz? Puasa tanpa niat. Puasa tanpa niat. Tanpa niat. Perlu ditakkid, ya. Kewajiban berniat ini memang yang afdal itu adalah kita yang pertama bahwa berniat itu bagian daripada rukun puasa. Ya, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyah, niat, ya. Yang kemudian yang kedua itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Niat ini waktunya adalah sejak malam. Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Ini khusus puasa wajib. Ya, puasa wajib. Adapun puasa sunnah maka niatnya boleh diakhirkan. Bagi puasa wajib dia berniat. Ya. Tetapi pada hakikatnya kalau dia makan sahur, pada hakikatnya itu sudah berniat itu. Ya, adapun yang seperti dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa harus melafazkan niat itu, maka wallahu taala alam, perbuatan ini tidak ada dasar yang kuat dari tuntunan yang disyariatkan kepada kita, karena pada hakikatnya niat itu adalah amalan hati. Kata para ulama, an-niyah itu adalah al-azmu ala fi'li syai'. Niat itu adalah tekad kita, keinginan kita yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ya, bahkan kata para ulama, cukup dengan berniat di awal Ramadan. Ya, sebagian mengatakan cukup berniat di awal Ramadan, saya berpuasa sebulan penuh. Berniat untuk berpuasa sebulan penuh, maka itu sudah cukup menjadi niat baginya, meskipun tidak perlu di setiap malam, dia harus menghadirkan itu niat itu. Salah satu pendapat ya, Ustaz. Iya. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Berikutnya, Ustaz, apakah seseorang berpuasa Ramadan itu tidak afdol karena masih ada hutang hartanya, sementara dia sanggup membayarnya tapi dia tidak melakukannya? Salah seorang santri dari Wahda Islamiyah. Masya Allah. Tidak ada hubungan yang langsung berkaitan dengan persoalan utang dengan ibadah puasa itu. Utang harta. Harta itu memiliki ibadah tersendiri. Ada ibadah zakat, ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Tetapi secara langsung berhubungan dengan puasa tidak ada. Tidak ada. Tetapi tentunya dalam segala kondisi, seseorang yang memiliki utang
maka diwajibkan ketika dia mampu untuk segera melunasi utangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang sudah memiliki kemampuan, tetapi dia tidak orang yang sudah memiliki kemampuan, tetapi dia menunda-nunda untuk membayarkan utangnya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Terlepas dia berpuasa atau tidak. Oh iya. Iya, maka tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. Iya. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Berikutnya dari Asrul Haq. Masya Allah ini Ustaz, minta diberikan nasihat beliau sementara yang bertugas di rumah sakit dalam kondisi seperti saat ini, dan kemungkinan juga akan terus berlanjut sampai bulan Ramadan. Kepada para tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita, Iya. ya. Ibarat peperangan, antumlah yang sekarang ini berada di saf terdepan perjuangan ini. Masya Allah. Maka mudah-mudahan, apalagi di bulan suci Ramadan nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seluruh tenaga kesehatan kita, para dokter, para perawat, dan semua orang-orang yang mendukung secara langsung yang berada di saf terdepan ya, dalam penanganan wabah ini. Maka mereka lah ya yang selalu patut untuk kita support. Maka kami nasihatkan ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan azam dan tekad ya untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan pada bulan yang mulia ini. Dan yakinlah, tidak ada ibadah yang paling afdal ya, pada bulan yang mulia ini. Salah satu di antara ibadah yang paling afdal itu adalah menolong orang. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling perhatian dan sangat perhatian di bulan suci Ramadan. Dan untuk kondisi kita sekarang ini tidak ada perhatian yang lebih besar selain apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang senantiasa berada pada saf terdepan penanganan ya wabah COVID-19 ini, dan termasuk diantaranya para tenaga kesehatan kita, tenaga medis kita. Kita mendoakan mereka, mensupport mereka, mudah-mudahan terus kuat ya melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz ya. Jadi pemirsa kita ini bukan hanya ya dari yang kalangan di luar dari, tapi ternyata juga ada yang tenaga medis yang menonton Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tetapi mungkin saya tambahkan ya, kalau umpamanya dalam kondisi tertentu ya, karena ini berkaitan dengan tenaga medis, dalam penanganan ya pasien yang dirawat itu memerlukan seseorang yang menangani langsung itu berada dalam kondisi yang sulit ya. Apakah dia melanjutkan puasa atau tidak, seperti yang kita jelaskan ya. Karena salah satu di antara uzur yang kita sebutkan tadi adalah menolong orang. Kalau untuk menolong orang, seseorang itu perlu memiliki kekuatan, dan dia khawatir kalau dia tidak membatalkan puasanya, dia tidak bisa menolong pasien itu, maka dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu dia dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Bahkan jika keselamatan dirinya. Iya, keselamatan dirinya, sistem imun, apalagi imunnya yang ini dikhawatirkan dia terjatuh dalam kebinasaan, maka dibolehkan baginya untuk membatalkan puasanya. Baik. Syukur Ustaz ya atas jawabannya. Selanjutnya pemirsa, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Safiro Mainar ya dari Maros. Bagaimana tata cara berfidyah Ustaz yang benar, batasan usia atau ukuran bagi usia lanjut untuk diberi kerenangan tidak berpuasa lagi? Ya, apakah 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun? Ya. Penjelasan para ulama tidak membatasi dari sisi, tidak melihat dari sisi usia. Melihat dari sisi faktor kemampuan fisik
kesehatan seseorang itu untuk berpuasa atau tidak. Iya. Jadi meskipun dia usia lanjut tetapi dia tetap kuat berpuasa, maka wajib berpuasa. Oh iya, ada seperti itu, Ustaz. Dan alhamdulillah banyak orang-orang tua kita, masya Allah, Iya. apalagi yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah, Iya. ya, umurnya 70 tahun, lebih hebat dari anak muda seperti kita ini untuk berpuasa. Iya. Puasa sunnah maksudnya. Iya. Ya, masya Allah. Iya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang usia lanjut, yang kalau dia berpuasa itu sulit, sulit. Atau dia sudah mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa ketika dia berpuasa. Ya, terlepas dia 60 tahun, 70 tahun, Bahkan mungkin 50 tahun. Ya, mungkin. Ya, apalagi kalau disertai penyakit yang sifatnya menahun. Maka dalam kondisi yang seperti ini dia diperintahkan untuk membayar fidyah. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas di mana beliau mengatakan ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata beliau, ayat ini berlaku kepada asy-syaikhul kabir wa al-mar'ah al-kabirah, seorang tua yang sudah lanjut usia, laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia meninggalkan puasa maka mereka membayar fidyah. Fidyahnya itu berupa memberikan makan kepada satu hari puasa yang dia tinggalkan satu orang miskin. Kadar makanannya itu sekitar 1 kilo seperempat. Ya, kalau kita dalam bentuk fidyah, dalam bentuk makanan beras ya, kalau kita di Indonesia beras. Ya, kita berikan kepada fakir miskin satu hari yang kita tinggalkan, kita bayarkan fidyah itu ya sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau 30 hari ya atau 29 hari 1 bulan, maka pada saat itu kita diperintahkan atau orang itu diperintahkan untuk membayar fidyah itu. Cara pembayarannya bisa setiap hari atau bisa dikumpulkan di akhir, kemudian diberikan kepada satu memberi makannya itu kepada 30 orang miskin Dalam satu hari. dalam satu hari kalau diakhirkan. Iya. Kalau diakhirkan. Kalau di awal boleh ya? Untuk di awal ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh kita membayarkan fidyah sebelum datangnya masa kewajiban? Meskipun ya pendapat yang kuat dibolehkan dan sebenarnya tidak ada pembatasan waktu yang khusus. Meskipun ya kalau dalam masa seperti ini agar kita keluar dari perbedaan pendapat kita memilih pendapat yang lebih berhati-hati setelah wajib kita berpuasa barulah setelah itu, karena fidyah itu kan pengganti. Pengganti itu nanti kalau kita sudah wajib untuk melakukannya, maka sebaiknya setelah wajibnya atau kalau dikumpulkan di akhir. Dan pertanyaan yang muncul menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu menjadi dasar setiap ibadah dan amalan kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berita gembira kepada kita, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salah satu ciri daripada kebaikan yang ada pada seorang hamba ketika Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk tafaqquh, mendalami agama ini dengan baik. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kepada para pemirsa, mari kita bertafaqquh, terutama berkaitan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, hal-hal yang perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, supaya kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita. Kemudian yang kedua, kita tidak lupa untuk juga berusaha, berdoa, melakukan hal yang mampu untuk kita lakukan dalam rangka mengantisipasi merebaknya wabah corona COVID-19 ini. Semua kita tanpa terkecuali harus menjadi pelopor-pelopor, orang-orang yang selalu berusaha untuk meminimalkan merebaknya wabah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan keamanan buat kita, meskipun dengan melaksanakan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang mungkin suasananya
suasananya tidak seperti yang kita rasakan pada bulan-bulan Ramadan yang lalu. Tetapi bagi seorang muslim, ibadah itu bukan bergantung kepada suasana. Ya, seorang muslim itu dalam segala keadaan dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang sebenarnya, maka tidak ada alasan meskipun kita beribadah dari rumah. Kita pikir-pikir sebenarnya cuma dua ibadah yang dilakukan, katakanlah bagi orang yang mengatakan harus beribadah di masjid dan seterusnya, cuma dua dari bulan suci Ramadan itu yang perlu untuk kita lakukan di masjid. Yang pertama salat tarawih di masjid, itu pun bisa kita gantikan di rumah. Kemudian yang tidak bisa kita gantikan i'tikaf. Itu saja. Yang lainnya bisa kita lakukan dari rumah kita. Bahkan salat Id pun, ya, dalam pendapat sebagian para ulama boleh kita lakukan secara pribadi, secara personal dari rumah kita masing-masing. Maka cuma dua. Jadi jangan mengharapkan suasana. Ibadah itu tidak bergantung kepada suasana. Dalam kondisi apapun, seorang muslim bisa menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang dimintakan oleh syariat untuk dia berada pada posisi yang seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita kekuatan kesehatan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci yang mulia ini. Barakallahu fikum. Masya Allah Ustaz, atas penutupnya. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan insya Allah besok jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah akan ada tablik akbar menghadirkan dua ustadz kita. Ustadz yang pertama yang menjadi pemateri adalah Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar hafizahullah ta'ala, dan pemateri yang kedua adalah Ustadz Zaitun Rasmin hafizahullah ta'ala. Jangan sampai ketinggalan besok jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini insya Allah bermanfaat. Bukan hanya hari ini, tetapi terlebih nanti pada bulan suci Ramadan, di mana kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan maghfirah. Maka kita isi dengan ilmu pada hari ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan bulan suci Ramadan nanti. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.